Nama di lereng gunung ini menggunakan bahasa Sangsekerta yang identik dengan peradaban kuno. Namanya dusun Troh Liman. Troh Liman ini kemungkinan berasal dari dua kata ya, Kesetrah Liman atau Caitrah Liman menjadi Trah Liman atau Troh Liman. Di sini banyak wanita mandi, semacam bidadari mandi di sungai. Lembah Harapan. Jadi KKN ikan. Batu yang sangat besar dan sangat unik ini. Liman sendiri itu adalah bangsa Sengkerta yang artinya gajah. Troh kemudian berasal dari kata kesetrah. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Nah, di bawah pohon ini ada semacam masyarakat menyebutnya batu godik. Nah, batu godik. Nah, ini batu godik yang di sini memang ada sesuatu yang sangat misterius. Nah, ini batu yang sangat misterius ya. Selain batu godik itu ada semacam bercak-bercak ya, bercak-bercak sesuatu yang membatu. Nah, semacam sisik naga yang membatu. Nah, ini kita menemukan batu sisik naga yang membatu. Nah, ini diduga memang ada semacam jejak-jejak megalitik ya, serta aktivitas vulkanik pada masa lalu. Nah, di sini memang ada makam dari desa yang cukup terpencil itu. Nah, di samping makam ini ada sungai besar yang mengalir dari lereng Gunung Anjasemoro. Ya. Di sini juga ada semacam jejak-jejak batu megalitik gitu ya, atau mungkin juga jejak aktivitas vulkanik pada masa lalu ya. Kita juga sulit untuk mengetahui bagaimana kemudian peradaban yang ada di lembah sungai ini. Ini tepatnya lembah sungai Kalikatir ya, lembah sungai Kalikatir namanya. Cuma di desa sangat terpencil ini, di sebelah selatannya desa Kalikatir sebenarnya ini. Nah, sebenarnya ini desa terpencil, tapi namanya itu ternyata nama di lereng gunung ini menggunakan bahasa Sangsekerta yang identik dengan peradaban kuno. Namanya dusun Troh Liman. Troh Liman ini kemungkinan berasal dari dua kata ya, Kesetrah Liman atau Caitrah Liman menjadi Trah Liman atau Troh Liman saat ini, seperti Trowulan yang berasal dari kata Caitrah Wulan, artinya bulan purnama. Kalau ini kemudian dusun ini yang mengandung bahasa Sangsekerta, Liman sendiri artinya gajah, sedangkan Kesetra artinya adalah kematian, gitu, kematian. Sedangkan Caitra itu adalah bulan purnama. Atau kalau kemungkinan memang ini adalah Troh Liman, itu kemungkinan adalah Kesetrah Liman, yaitu kemudian semacam semacam tempat keramat gajah-gajah. Setrah Liman, apakah juga kemudian sangat identik dengan petilasan Mahapati Gajah Mada ya? Mungkin juga. Maka kita telisik jejak-jejak artefaktual yang sangat penting itu, yang sangat identik dan sangat misteri adalah Troh Liman, dusun Troh Liman, desa Begagan Limo, kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Mari kita telisik jejak-jejak keangkeran serta keunikan dari dusun Troh Liman ini. Jadi sangat dimungkinkan sekali ya bahasa Sangsekerta yang jauh dari peradaban manapun berada di lereng Gunung Anjasemoro, desa terpencil di tengah hutan, namanya Troh Liman, menggunakan bahasa Sangsekerta yang sangat berhubungan dengan Troh Wulan. Troh Wulan, ibu kota Majapahit, Troh Liman, kemungkinan juga Kesetrah Liman, yaitu semacam tempat keramat para gajah. Nah, gajah sendiri itu identik dengan para raja ya, para raja. Seperti kemudian pada masa perang Paregreg itu kemudian Wikramawardhana dalam relief Candi Penataran itu juga diibaratkan gajah, yaitu Ganesha Anahut Surya, artinya gajah telah meraih Surya, artinya kerajaan Majapahit. Atau kemudian Ganesha Diapit Mong. Nah, ini juga salah satu Candra Sengkala ya, yang identik dengan peristiwa-peristiwa perang Paregreg. Nah, di situ. Nah, di sini memang suasananya cukup wingit, angker. Nah, di sini juga ada sumber mata air yang gemericik gitu ya di tengah pohon bambu. Nah, di sini juga ada pohon batu raksasa semacam batu godik. Nah, ini ada mata air yang mengalir gemericik gitu ya. Nah, ini. Nah, kemungkinan di sana ada para wanita mandi di sungai kira. Di mana ya? Oh, sepasang kekasih di sungai. Nah, suara gemericik. Nah, ini ada artefak apa ini? Oh, ini ternyata
bagian dari motor yang patah. Nah, ini juga ada batu godek yang sangat bulat gitu ya. Suara gemericik sungai itu, oh ternyata di sini banyak wanita mandi di sungai. Jadi kita tidak sengaja di sini banyak wanita mandi, semacam bidadari mandi di sungai. Nah ini bidadari mandi di sini cukup banyak. Dan di sini kita sampai pada Lembah Harapan ya. Lembah Harapan. Nah di sini sungainya juga mengalir sangat jernih dan ada jembatan bambu. Nah, ini jejak-jejak apa namanya erosi ya, banjir bandang pada masa purba, erosi tersebut juga banyak. Nah, di sini Pak Muntel Pak. Jadi jejak-jejak erosi, celowokan di situ. Nah, di sini batunya sangat besar. Nah, itu seperti baju seperti kepala buaya itu. Nah, kepala buaya yang sangat besar ini. Nah, ini. Masyarakat menamai ini Lembah Harapan, semacam surga tersembunyi gitu ya, semacam surga yang sangat tersembunyi. Ternyata di sini luar biasa sekali, surga tersembunyi. Nah ini, nah di sini ada tulisannya Lembah Harapan, KKN IKAT, loh KKN IKAT di sini. Lah ini ternyata Lembah Harapan, jadi KKN IKAT sendiri itu baru kemarin yang dibuat ini ya, 2022. Jadi teman-teman di sini masih ada yang KKN, aktivitas KKN. Jadi kelompok 5 ini, IKAT, Institut Kiai Haji Abdul Halim. Ya, desa kita, ya itu ya, yang pimpinan yayasan ya Gus Bara, Wakil Bupati saat ini Gus Bara. Itu IKAT ya. Nah ini jembatan kayu zaman now ini, aduh, anak zaman now jarang tahu ada jembatan bambu seperti ini. Penuh dengan batu-batu besar, sungai-sungai besar yang kalau malam itu sangat gelap gulita sekali. Jadi kita agak-agak di mana gitu ya, ada semacam panggilan moral gitu ya, semacam di sini juga ada semacam punden. Di atas sana ada punden ya Pak. Nah ini kita juga menuju punden, sebuah batu besar, batu yang sangat besar. Nah ini batu yang sangat besar sekali. Nah ini batu godek yang sangat besar sekali. Nah ini batu godek yang sangat besar sekali. Batu yang sangat besar dan sangat unik ini, tentu kalau kemudian dikelola dengan baik ini menjadi edukasi wisata. Nah ini ada besi nih, besi, juga ada batu-batu aneh, semacam. Nah kita juga batu-batunya itu seperti ini loh. Batunya itu bolong-bolong seperti batu karang. Namun ini sangat unik, dan keunikan dari dan keistimewaan batu-batu daerah sini. Batu-batu bolong-bolong ini dimungkinkan batu basalt yang sangat misterius ya, aktivitas vulkanik. Apakah di sini kemudian ada lontaran-lontaran vulkanik yang cukup besar pada masa purba ya, semacam hujan meteor, kita juga tidak tahu. Jadi kita kembali lagi kepada nama Troliman yang sangat dekat dan erat kaitannya dengan Trohwulan, Trohliman. Nah kemungkinan Trohliman sendiri itu adalah bangsa Sengkerta yang artinya gajah. Troh kemudian berasal dari kata kesetra atau artinya memang apa semacam kematian gajah. Ataukah di sini memang ada jejak-jejak Gajah Mada? Ya, coba kita memang menyempatkan untuk ziarah ke makam punden Mbah Troliman. Coba. Rahayu. Nah, di sini ternyata pundennya luar biasa sekali. Nah, di sini ada kita menemukan jejak-jejak megalitik atau peradaban kuno, beberapa batu gandek ya. Nah ini, cuman saat ini memang pundennya ini kelihatannya kurang terurus, kurang terawat. Cuman di sini menghasilkan ini tanaman porang ya. Jadi rahasia dari desa ini itu adalah surga porang. Ini tanaman porang. Jadi porang yang cukup besar-besar ini yang sudah dikarung ini artinya sudah dipanen. Kemungkinan juga untuk bibit atau untuk panen ya, kita sudah tidak tahu ya. Tapi kemudian coba kita telisik ya, keangkeran ini meskipun ada batu besar dan pohon beringin. Bagusan Arafi Troliman, Bismillah Fatihah. Ya, semoga hal-hal seperti ini kemudian dibangun sebagai wisata edukasi, termasuk wisata ziarah
serta jejak-jejak peradaban kuno pada masa lalu semoga tetap lestari. Dan jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah.